Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Randah Ida Rashidah MAG dan Bapak Yudi Irfan Danilha SSOS MAG selaku dosen belajar dan pembelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini saya Nisrina Falasufa akan mempresentasikan materi yang berjudul problematika tragis yang dihadapi anak zaman sekarang. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu pengertian problematika remaja. Remaja atau adolescence berasal dari kata Latin adolescere, kata Bendanya adolescentia yang berarti remaja, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Remaja juga dipandang sebagai salah satu masa proses pencarian identitas diri. Remaja merupakan suatu fase pertumbuhan dan perkembangan yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Sebagai ciptaan Allah dikatakan remaja karena ia telah melewati usia anak-anak dan akan memasuki usia dewasa. Usia remaja kadang disebut banyak orang sebagai masa-masa transisi yang penuh dengan ketidaktentuan dan ketidakpastian. Pada masa ini, seorang remaja dihadapkan kepada godaan atau tarikan-tarikan perbuatan yang serba tidak menentu dan tidak jelas. Apakah ia akan melakukan pekerjaan yang mengarah kepada kebaikan atau ia akan mengerjakan perbuatan yang menjerumuskan dirinya kepada keburukan? Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Sandrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Selanjutnya ada permasalahan anak zaman sekarang. Yang pertama ada insecurity. Kebanyakan remaja mulai memperhatikan penampilannya. Mereka juga mulai tertarik dengan lawan jenis. Namun, perubahan hormon bisa membuat remaja menjadi berjerawat dan menjalani berbagai perubahan lainnya pada tubuhnya. Masalah berat badan juga dapat menyebabkan remaja merasa rendah diri dan sering sekali merasa tidak percaya diri. Yang kedua yaitu depresi. Depresi pada remaja utamanya bersumber dari rasa tertekan yang menuntut mereka untuk mendapat nilai bagus, masalah dalam keluarga, atau ketidakbahagiaan dengan kehidupan yang dimiliki, yang berujung pada menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Yang ketiga yaitu ada bullying. Bullying yaitu permasalahan remaja yang marak terjadi. Tidak sedikit anak remaja yang mendapat ejekan, intimidasi, ancaman, hingga kekerasan dari para pelaku bullying, terutama di sekolah. Masalah remaja ini bisa membuat mereka merasa tertekan, stres, atau bahkan depresi. Di era digital ini, cyberbullying atau perundungan di dunia maya juga harus menjadi perhatian orang tua. Para pelaku bullying dapat mengolok-olok, menyebarkan kebohongan, mengucilkan, atau menghasut orang lain untuk menjauhinya melalui
berbagai platform media sosial. Yang keempat yaitu ada kecanduan game. Kecanduan game membuat remaja menghabiskan lebih banyak waktunya untuk bermain game. Selain mengurangi aktivitas fisiknya, kecanduan game bisa menyebabkan remaja lebih senang menyendiri, memiliki lebih sedikit teman, dan berdampak buruk pada akademisnya. Yang terakhir yaitu ada seksual. Karena rasa ingin tahunya yang besar, remaja juga mungkin mencoba melakukan aktivitas seksual. Kita juga perlu memahami bahwa hubungan seks bebas di masa remaja bisa meningkatkan risiko penyakit menular seksual atau kehamilan di usia dini. Ada penyebab kenakalan remaja, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan menurut Kumfer dan Alvarado. Menurut faktor internal, krisis identitas yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol dirinya lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu contohnya keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Selanjutnya, teman sebaya yang kurang baik dan komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Sedangkan menurut Kumfer dan Alvarado, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yaitu kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Terus yang kedua, contoh perilaku yang ditampilkan oleh orang tua atau modeling di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak, baik aktivitas pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah dan lainnya. Yang keempat, kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua pada anak. Yang kelima, rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak. Yang keenam, tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Yang ketujuh yaitu kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga. Yang kedelapan, anak tinggal jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain. Yang ke-9, perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah ke kota lain atau ke lingkungan baru. Yang terakhir yaitu adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obat terlarang atau melakukan kenakalan remaja. Selanjutnya ada mengeluhkan anak zaman sekarang. Orang tua kita sering mengeluh soal anak-anaknya. Kenapa anak zaman sekarang tuh susah diatur gitu, atau anak-anak zaman sekarang tidak disiplin, tidak mau prihatin, tidak mendengarkan perkataan orang tua atau suka membantah perkataan orang tua. Yaitu yang pertama, orang tua kita itu tidak berpikir lebih jauh untuk memahami anak-anaknya begitu tuh karena mereka lahir di zaman sekarang, bukan di zaman bahla atau zaman dahulu. Karena pendidikan zaman sekarang dan zaman dahulu itu berbeda, jadi jangan menyamaratakan anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu. Yang kedua yaitu menghindar dari tanggung jawab anak-anak begitu karena sesuatu di luar orang tua yang tak kuasa dikendalikan oleh orang tuanya. Maka orang tua kita menganggapnya anak begitu bukan tanggung jawab orang tua.
Penyebab anak susah diatur atau semacamnya itu karena orang tua terlalu mengekang dan melarang anaknya, sehingga anaknya menjadi susah diatur oleh orang tuanya. Yang ketiga, orang tua merasa lebih dari anaknya. Contohnya, merasa lebih tahu ini itu, merasa orang tua kita itu adalah generasi yang lebih baik, menganut nilai baik, mempraktekkan perilaku baik gitu. Orang tua kita kecewa pada anaknya yang tidak berperilaku seperti orang tuanya dahulu gitu. Orang tua pasti selalu bertanya-tanya kepada dirinya gitu kan, mengapa anak-anak sekarang tuh beda banget pada saat mereka masih seusiaan mereka gitu, seusia orang tuanya. Ya tentu saja berbeda karena mereka dulu juga berbeda dengan generasi orang tua mereka. Pengetahuan manusia kan berkembang, teknologi juga berkembang, kondisi ekonomi juga berubah. Tentu saja perilaku manusia juga dapat berubah. Kita hidup di lingkungan yang berbeda saat usia belia, berbeda dengan habitat anak-anak sekarang. Mereka dulu baca buku, koran, dan majalah gitu. Anak-anak sekarang kan bacanya tuh di internet gitu kan. Mereka dulu satu rumah belum tentu punya telepon. Anak-anak sekarang bahkan punya telepon masing-masing kan. Tentu saja pengetahuan informasi yang dimiliki anak zaman sekarang itu berbeda-beda dengan orang tua, dengan mereka saat seusia mereka gitu. Kesimpulannya jadi itu kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Pada remaja adalah masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Seorang manusia dikatakan remaja jika ia sudah menginjak usia 17 tahun. Dan dalam usia ini, seorang manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas. Saat pubertas, biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Muncul berbagai macam gejolak emosi dan banyak timbul masalah baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.